Gerak parabola merupakan gabungan dari gerak lurus beraturan dan gerak lurus berubah beraturan. Pada sumbu horizontal atau sumbu X, geraknya adalah beraturan karena tanpa adanya percepatan. Sedangkan pada sumbu vertikal atau sumbu Y, terdapat percepatan gravitasi yang arahnya ke bawah. Gerak parabola atau disebut juga dengan gerak proyektil atau projectile motion merupakan gerak benda dalam bidang dua dimensi. Pada arah horizontal tidak ada percepatan, sedangkan pada arah vertikal, benda mengalami percepatan yang arahnya 9,81 meter per second kuadrat ke bawah. Sebelum membahas lebih lanjut mengenai gerak parabola, ada baiknya kita belajar dulu bagaimana cara menguraikan vektor. Karena gerak parabola adalah gerak dua dimensi, ada baiknya kita belajar menguraikan vektor terlebih dahulu. Apa tujuannya? Adalah untuk mempermudah analisis kita terhadap vektor tersebut dalam pengaruh vektor lainnya. Bisa kita lihat di sini terdapat satu vektor yang arahnya miring dengan sudut elevasi alfa. Besar vektor adalah V. Kita ingin mencari besar komponen vektor pada arah X dan arah Y. Dengan menggunakan trigonometri, sinus alfa sama dengan VY per V, maka kita akan dapatkan komponen vertikalnya adalah V sinus alfa. Dengan menggunakan kosinus alfa, yaitu Vx per V, maka kita akan dapatkan nilai Vx adalah V kosinus alfa. Kita lihat contoh kedua, terdapat vektor V dengan sudut beta. Bisa kita lihat pada gambar, kita ingin mencari Vx dan Vy-nya. Dengan menggunakan trigonometri, kita dapatkan sinus beta adalah Vx per V. Maka Vx adalah V sin beta. Dan dengan menggunakan kosinus, kita dapatkan negatif Vy per V. Maka Vy sama dengan negatif V kosinus beta. Dapat dilihat di sini bahwa komponen vektor yang dekat sudut memiliki pengalih sinus. Dan komponen vektor yang jauh dari sudut memiliki pengalih kosinus. Seperti yang disebutkan sebelumnya, pada gerak parabola percepatannya adalah konstan, yaitu ke bawah. Karena tidak ada percepatan pada arah horizontal, komponen kecepatan horizontal akan konstan. Komponen kecepatan vertikal berkurang 9,81 meter per second setiap detiknya. Sedangkan pada arah horizontal, besar kecepatannya adalah konstan. Pada titik puncak, nilai kecepatan vertikal adalah 0, tetapi kecepatan horizontal tetap. Ingat, pada arah horizontal, kecepatan horizontalnya tidak berubah. Sedangkan ketika jatuh, maka nilai kecepatannya akan semakin meningkat, tetapi nilai kecepatan horizontalnya juga masih tetap. Ketika benda kembali ke posisi semula, maka arah kecepatan vertikalnya berkebalikan dari awalnya. Ya, bisa kita lihat di sini bahwa arah percepatan gravitasi adalah ke bawah. Ya, sampai di sini saja materinya. Mari kita membahas soal. Ya, ada bola A yang akan menuruni meja dengan kecepatan V, sedangkan bola B dijatuhkan bebas. Bola mana yang akan jatuh terlebih dahulu? 3, 2, 1. Oke, jadi saya akan melakukan percobaan jatuhnya kelereng. Yang pertama, kelereng akan dijatuhkan secara vertikal, dan yang kedua, kelereng akan ditembakkan menggunakan sebuah pelontar. Ya, jadi kita menggunakan pelontar ini, ya bisa kita lihat. Ada kelereng A, ada kelereng B. Kelereng A diletakkan pada pelontar, sedangkan kelereng B dijatuhkan secara bebas di sini. Mari kita lihat kelereng mana yang jatuh lebih dulu. 3, 2. Karena keduanya memiliki komponen kecepatan vertikal yang sama-sama 0 dan percepatan yang sama yaitu ke bawah, maka bola A dan B akan jatuh secara bersamaan dan menyentuh lantai pada waktu yang sama. Komponen kecepatan horizontal tidak berpengaruh pada waktu jatuh bola yang hanya dipercepat pada arah vertikal. Contoh soal kedua. Sebuah peluru ditembakkan dari sebuah meriam. Kesannya ada pada gambar di bawah. Mari kita lihat. A. Gambarkan vektor kecepatan beserta komponennya pada titik A dan B. Sedangkan yang B, gambarkan vektor percepatan pada titik C dan D. 3, 2, 1. Perlu diingat, arah vektor kecepatan adalah menyinggung lintasan. Pada titik A, arah kecepatan adalah miring ke atas kanan dengan komponen yang saling tegak lurus. Bisa kita lihat pada
gambar. Pada titik B, komponen kecepatan vertikalnya adalah 0. Komponen kecepatan horizontalnya sama dengan di titik A, karena kita sudah tahu pada arah horizontal geraknya adalah beraturan tanpa percepatan. Sehingga panjang vektor Vx-nya pun harus sama seperti Vx pada titik A. Untuk vektor percepatan, arahnya selalu ke bawah mengikuti arah percepatan gravitasi. Sehingga pada titik C dan D, percepatan adalah ke bawah. Kita akan mencoba menentukan berapa tinggi maksimal dan jangkauan pada gerak parabola. Silakan jeda untuk melihat soal lebih lanjut. Untuk solusi A, kita menggambar sketsa vektor kecepatan awalnya yaitu miring dengan komponen yang saling tegak lurus. Untuk komponen vertikal, nilainya adalah V0 sin 65 derajat. Sedangkan untuk komponen horizontal, nilainya adalah V0 cos 65. Didapat nilai V0Y adalah 2,7 meter per second dan V0X adalah 1,3 meter per second. Silakan dihitung menggunakan kalkulator. Mari kita lanjutkan ke bagian B. Ketika orang meloncat, yang membuatnya semakin tinggi adalah komponen kecepatan vertikalnya. Sedangkan yang membuat ia bisa maju adalah komponen kecepatan horizontalnya. Untuk menentukan waktu mengudara, kita hitung saja waktu yang diperlukan benda untuk mencapai tinggi maksimal. Kemudian, mengalikannya dengan 2. Karena lintasan parabola adalah simetris. Kita anggap hambatan udara diabaikan ya. Dengan menggunakan rumus gerak vertikal yang kita pelajari sebelumnya dan menginput nilai-nilai yang ada, maka kita akan dapatkan waktu untuk mencapai puncak adalah 0,28 second. Waktu mengudara orang tersebut adalah 2 dikali 0,28 second, didapat 0,56 second. Untuk menentukan tinggi maksimal, ya kita gunakan saja persamaan gerak vertikal kemarin, yaitu delta Y sama dengan V0Y T dikurang setengah GT kuadrat. Dengan memasukkan nilai yang ada, maka kita dapatkan tinggi maksimal orang adalah 0,45 meter. Tinggi maksimal adalah perubahan posisi pusat massanya, bukan perubahan posisi kakinya ya. Untuk menentukan jangkauan orang tersebut, kita gunakan persamaan gerak lurus beraturan karena tidak ada percepatan. Dengan memasukkan nilai yang ada, maka kita akan dapatkan jangkauannya adalah 0,73 meter. Perlu diingat, T di sini adalah T ketika orang tersebut mengudara. Hari ini kita telah belajar bagaimana caranya menguraikan vektor kecepatan pada arah horizontal dan pada arah vertikal. Kita juga telah belajar bagaimana cara menentukan tinggi maksimal pada gerak parabola dan jangkauannya. Semoga kalian paham dengan pelajaran yang telah diberikan. Saya senang belajar dengan kalian dan sampai jumpa pada pertemuan berikutnya. Bye!